AC Milan bersama Paolo Maldini benar-benar melawan apa yang ditakdirkan oleh setiap klub sepak bola masa kini. Ketika banyak tim besar Eropa yang mengeluarkan gelontoran dana besar untuk mendatangkan pemain bintang, maka AC Milan tak mau dibuat melakukan hal yang sama oleh Maldini. Sang direktur yang memahami betul seluk-beluk tim dan filosofi yang diusung selama ini lebih memilih untuk mendatangkan pemain yang sesuai kebutuhan. Tidak masalah dari mana mereka berasal, tidak masalah pula bila mereka sama sekali tak dikenal oleh kebanyakan orang. Yang terpenting, apa yang dilihat Maldini bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi tim. Dari model pembelanjaan pemain semacam itu, Paolo Maldini berhasil mendapatkan Junior Mesias. Tak main-main, pria Brasil yang didatangkan dari klub degradasi Crotone itu mampu memberi efek maksimal. Gelar juara Serie A berhasil didapat, pun dengan kompetisi Eropa yang sempat membuat namanya diperbincangkan. Dongeng yang jadi kenyataan. Ketika Paolo Maldini memutuskan untuk mendatangkan Junior Mesias, banyak sekali penggemar yang tidak mengenalnya. Hal itu terasa sangat wajar, mengingat Mesias tak punya perjalanan mentereng sebagai seorang pesepak bola. Dia juga tak punya piala untuk dipamerkan. Namun setidaknya dia punya cerita perjalanan luar biasa yang bisa dijadikan pelajaran. Dimulai dari 13 Mei 1991, ketika lahir di pinggiran kota Belo Horizonte, Brasil. Junior Mesias menekuni karir sepak bolanya di Akademi Cruzeiro. Selama kurang lebih 3 tahun bertahan di Akademi Klub, Mesias dilepas begitu saja karena dianggap tidak punya potensi untuk jadi pemain besar. Lantas, di tahun 2011 atau ketika usianya menginjak 20 tahun, Mesias mencari peruntungan ke Eropa. Dia terbang ke Italia untuk menyusul saudara laki-lakinya yang sudah dulu menetap di Turin. Akan tetapi, Italia sempat menjadikan Mesias sebagai pribadi yang sedikit melupakan sepak bola. Tujuannya hanya untuk mencari kehidupan yang layak. Maka ketika ada tawaran pekerjaan sebagai kurir di toko peralatan rumah tangga seperti kulkas dan mesin cuci, Mesias langsung menerimanya. Tidak hanya sendiri, Mesias juga turut menanggung kehidupan istri dan anak-anaknya. Sembari mencari penghidupan sebagai seorang kurir, Mesias sesekali memenuhi kesibukannya dengan bermain bola bersama komunitas setempat. Tak dinyana, permainan Mesias mendapat perhatian. Tepat di tahun 2015, mantan pemain dan pelatih Torino, Ezio Rossi, memintanya untuk bergabung dengan FC Casale yang tampil di kompetisi amatir Italia. Di awal karirnya bersama FC Casale, pelatih masih membolehkannya untuk mengantar kulkas di pagi hari dan bermain sepak bola di sore hari. Setelah melihat performa Mesias yang dianggap bisa berikan dampak besar, klub lalu memberinya kontrak dengan gaji 1.500 euro per bulan. Pendapatan itu pun lantas membuat Mesias bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang kurir. Mesias tampil brilian dengan catatan 21 gol dalam 32 pertandingan sekaligus mengantar Casale promosi ke Serie D. Tak butuh waktu lama, ESD Chieri Calcio lantas meminangnya. Di tengah karir yang terus menanjak, Pro Vercelli yang tampil di kompetisi Serie B sempat menunjukkan ketertarikan kepada Mesias. Sayang, kepindahannya gagal karena tim Serie B dan Serie C dilarang mendaftarkan pemain non-Uni Eropa yang telah terdaftar di klub amatir. Dari pertengahan Juli hingga akhir Desember 2017, Mesias sempat tak bermain untuk klub manapun sebelum klub Gozzano memberinya kontrak. Kegemilangan Mesias yang mampu membawa klub tersebut tampil di kompetisi Serie C langsung membuat banyak klub populer Italia pasang badan. Akhirnya, Crotone yang tampil di kasta kedua Italia berhasil mendapatkan bakat Mesias. Dari situ, performa dan kepopulerannya kian meningkat.
Apalagi Mesias berhasil membawa Crotone promosi ke Serie A untuk kedua kali sepanjang sejarah. Dalam catatan yang dibuat, Mesias berhasil menyumbang 6 gol dan 6 assist. Pada musim perdananya di kompetisi Serie A bersama Crotone, Mesias menganggap bila Tuhan akhirnya mengabulkan doanya. Dia tak percaya bila pada 7 tahun sebelumnya sempat berpikir bahwa sepak bola bukanlah jalan terbaik baginya. Namun kini ia berhasil bermain di kompetisi tertinggi Italia. Bukan hanya kerja keras, doa yang terus dipanjatkan juga pada akhirnya mampu membuat Mesias jadi salah satu pemain paling disorot di Serie A musim 2020-2021. Mesias berhasil tunjukkan teknik tinggi, kecerdasan bermain dan kerja keras ketika tampil di atas lapangan. Punya skill dribbling dan pressing yang layak dipuji, dia juga punya pergerakan yang amat mematikan ketika berada di kotak penalti lawan. Hasilnya 9 gol dan 5 assist berhasil disumbang untuk Crotone. Sayang, dia gagal membawa klub tersebut bertahan di Serie A. Tak mau ketinggalan dengan bakat terpendam yang tidak banyak diketahui orang, Paolo Maldini langsung bergerak cepat. Dia yang memang sudah memantau aksi Mesias dari jauh hari sebelumnya, langsung melayangkan tawaran untuk membawanya ke San Siro. Sempat jadi olokan, Mesias jadi andalan AC Milan. Tepat di usia 30 tahun, junior Mesias bergabung dengan AC Milan. Tak ada kata terlambat baginya untuk terus berkembang. Milan bersama Maldini dan Massara berani merogoh kocek sebesar 2,6 juta euro untuk meminjamnya dari Crotone. Apa yang dilakukan Maldini benar-benar jadi pergerakan yang sangat tidak terduga. Maldini dicap sebagai pria yang telah melakukan pembelian aneh. Para penggemar mencemoohnya. Terlebih, Mesias juga disebut sebagai pemain yang tak akan berguna di klub yang masih berjuang kembali ke masa kejayaan. Penggemar lebih menginginkan klub mendatangkan Isco atau James Rodriguez yang pada saat itu memang tengah jadi incaran. Olokan tentang Mesias kian menjadi ketika di bursa transfer yang sama, bintang FC Barcelona, Lionel Messi, gabung Paris Saint-Germain. Memiliki kemiripan nama dan nomor punggung yang sama-sama 30, AC Milan terus dihujat fans rival. Apa yang dikhawatirkan penggemar semakin diperkuat dengan fakta bahwa ketika musim mulai bergulir, Mesias malah menderita masalah fisik yang membuat debutnya tertunda cukup lama. Dia baru melakoni laga debut pada 4 Oktober 2021 sebagai pemain pengganti di laga melawan Atalanta. Lebih parahnya lagi, dia juga divonis menderita cedera otot dan harus beristirahat selama kurang lebih 5 pekan. Di pekan ke-13 kompetisi Italia, Mesias baru terlihat kembali di atas lapangan dan juga diberi kesempatan tampil di kompetisi Liga Champions Eropa melawan Atletico Madrid. Secara mengejutkan, Mesias yang masuk sebagai pemain pengganti mampu memecah kebuntuan dengan mencetak satu-satunya gol di laga itu. Sebuah gol yang sangat penting dalam karirnya itu lantas membuatnya terlihat emosional. Dia tampak bahagia dan tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya dengan terus mengangkat kedua tangan ke atas. Selain ciptakan momen penting di laga Liga Champions Eropa, performa junior Mesias secara keseluruhan pada musim 2021-2022 kemarin juga kian tunjukkan perkembangan. Mesias jadi pembelian cerdas AC Milan. Bertinggi 179 cm, Mesias punya tubuh kekar dan selalu mengandalkan kaki kiri sebagai senjata. Dia mampu mengemas 6 gol dari total 32 pertandingan yang dijalani pada musim lalu. Sebagai pendribel ulung, dia kerap menyisir sisi kiri pertahanan lawan. Dalam situasi 1 lawan 1, Mesias juga kerap terlihat tenang. Meski tak mengandalkan kecepatan, penguasaan sempurna yang dimiliki kerap membuat lawan kesulitan merebut bola darinya. Kelebihan lain yang dimiliki Mesias adalah penempatan posisi yang baik serta finishing yang tak kalah mengagumkan. Soal mentalitas yang ditunjukkan, Mesias tak perlu diragukan lagi kehebatannya.
Dia benar-benar mampu memenuhi kebutuhan Milan. Ketika tampil di Crotone, dia lebih sering dipasang sebagai second striker, gelandang tengah, atau gelandang serang. Namun, ketika Pioli memintanya tampil di sisi kanan serangan, Mesias mampu menjawabnya dengan kualitas jempolan. Padahal sebelumnya dia hanya memainkan sekali saja peran tersebut ketika Crotone tampil melawan Juventus di musim 2020-2021. Untuk Milan sendiri, Mesias telah memainkan 25 dari 26 pertandingan sebagai pemain sayap kanan atau gelandang kanan. Satu pertandingan lainnya dia mainkan sebagai gelandang serang. Secara posisi yang dimainkan, dia unggul dari pesaingnya, yakni Alexis Salmaekers. Pemain asal Belgia itu mendapat nilai 6,95 dari FotMap dan 6,68 dari WhoScored. Sementara Mesias, dia mendapat nilai 7,08 dari FotMap dan 6,86 dari WhoScored. Setelah mengetahui performa sang pemain yang begitu brilian, AC Milan kemudian langsung memberinya kontrak permanen pada bursa transfer musim panas ini. Mesias yang berusia 31 tahun itu diumumkan bakal bertahan di klub sampai 2024 mendatang. Dengan biaya penebusan lebih dari 5 juta euro, Junior Mesias jelas jadi perekrutan brilian yang dilakukan Milan. Namanya tentu bakal jadi ancaman ketika saat ini Milan punya sejumlah pemain dengan peran serupa dengannya. Mesias akan memperkaya taktik yang diberlakukan Stefano Pioli dan berpotensi memberi lebih banyak gelar bagi AC Milan pada musim-musim berikutnya.